Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semitaria, NIM 4041922, kelas IPD 6A, mata kuliah Job Training, dosen pengampu Ibu Rizka Amalia Putri MIP. Di sini saya berada di perpustakaan UIN Sultan Saifuddin Jambi, terletak di Bendalu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan koleksi di perpustakaan. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam berbagai bentuk dan format, media cetak, media rekam, media karya tulis, yang mempunyai nilai guna masing-masing, dapat dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengembangan koleksi menurut para ahli, Profesor Dr. Susdyo Basuki, adalah suatu yang lebih ditekankan pada pemilihan buku. Yang dimaksud pemilihan buku yaitu proses menolak buku tertentu untuk perpustakaan. Jadi, untuk melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan yang terarah, tentu perlu adanya ketentuan yang jelas sebagai pegangan bagi pengguna lainnya. Koleksi di perpustakaan terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, media tercetak dan media tidak tercetak. Media tercetak yaitu buku atau monograf, seperti laporan penelitian, skripsi, dan disertasi. Yang kedua, bukan buku, seperti terbitan berseri, serta peta, pamflet, dan makalah. Yang kedua, media tidak tercetak, yaitu rekaman gambar seperti film, mikrofilm, dan mikrofis. Rekaman suara seperti kaset, CD, piring hitam. Rekaman data magnetik atau digital, atau disket, CD, dan pangkalan data. Selain itu, juga ada tujuan pengembangan koleksi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, membantu proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu pelaksana riset. Yang keempat, mendorong tumbuhnya ilmu-ilmu baru. Yang kelima, membantu dalam pelaksanaan akreditasi. Yang keenam, menjaga keseimbangan volume terbitan dan kebutuhan. Yang ketujuh, menjaga kenyamanan akses koleksi dan informasi. Berikut ini kendala dalam pengembangan koleksi, seperti yang pertama, keterbatasan dana. Yang kedua, pustakawan tidak terlalu memahami berbagai jenis bahan pustaka. Yang ketiga, tidak tersedianya data pendukung seperti statistik perpustakaan, pemanfaatan koleksi, jumlah pengunjung, dan komposisi koleksi. Selanjutnya, ada ragam koleksi perpustakaan. Koleksi di perpustakaan hendaknya harus lengkap, beragam subjek yang terdapat di perpustakaan, dan memadai profesinya. Selain itu, di perpustakaan juga terdapat 6 ragam koleksi. Yang pertama, koleksi rujukan. Yang kedua, bahan ajaran. Yang ketiga, terbitan berseri. Yang keempat, terbitan pemerintahan. Yang kelima, muatan lokal. Yang keenam, koleksi referensi. Selanjutnya juga terdapat komponen proses pengembangan koleksi. Di perpustakaan juga terdapat 6 komponen proses pengembangan koleksi, yaitu yang pertama, analisis masyarakat, yaitu kelompok-kelompok pengguna dalam ciri tertentu untuk melihat segmentasi pemakai perpustakaan.
harus diperhatikan variabel yang mempengaruhi layanan perpustakaan kepada masyarakat. Semua data terbitan seperti buku, statistik, sosiologi, dan sejarah. Data pendukung atau interview atau questionnaire. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi. Berisi suatu rencana atau tindakan sebagai acuan kerja. Kebijakan perpustakaan untuk pengembangan koleksi, mengarahkan dana, dan menempatkan jenis koleksi. Kebijakan-kebijakan diperlukan khususnya pada saat pengambilan keputusan. Yang ketiga, seleksi bahan pustaka. Memilih bahan pustaka sesuai dengan masuk ke perpustakaan. Kegiatan ini sangat penting dalam pengembangan koleksi. Salah satu indikator perpustakaan tersedianya koleksi secara kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, akuisisi atau pengadaan bahan pustaka. Kegiatan pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, hadiah atau hibah. Yang ketiga, tukar menukar. Yang keempat, menerbitkan sendiri dan dititipkan. Yang kelima, penyiangan. Terdapat faktor-faktor dalam penyiangan perpustakaan, yaitu rusak berat, informasi yang dikandung sudah usang, faktor hukum atau peraturan, dan keputusan. Yang keenam, evaluasi. Kegiatan evaluasi yang ada di perpustakaan secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui peta, kekuatan, dan kelemahan koleksi, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koleksi. Thank you.